Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang variabel. Perkenalkan, nama saya Dinda Faricita Mandasari, NIM T2018-4091. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian variabel. Variabel dapat diartikan bermacam-macam. Variabel itu sendiri adalah suatu besaran yang dapat diubah sehingga mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Yang sering dinyatakan variabel penelitian itu sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Kalau ada pertanyaan tentang apa yang akan diteliti, maka jawabannya berkenaan dengan variabel penelitian. Variabel penelitian itu adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang akan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Jadi dapat dijelaskan bahwa variabel penelitian itu meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Andriani, NIM T2018-4106. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis variabel. Jenis-jenis variabel penelitian itu terdapat dua sudut. Yang pertama, sudut dilihat dari segi perannya. Yang kedua yaitu dilihat dari segi sifatnya. Sudut dari perannya itu terdapat dua jenis. Yang pertama variabel dependent dan yang kedua variabel independent. Yang dimaksud dengan variabel dependent yaitu variabel yang dijadikan sebagai faktor yang dipengaruhi oleh sebuah atau sejumlah variabel lain. Dan variabel independen yaitu variabel yang berperan memberi pengaruh kepada variabel lain. Variabel independen juga dilihat dari perannya dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama variabel prediktor dan variabel kontrol. Maksud dari variabel prediktor yaitu variabel yang dijadikan sebagai sebuah variabel independen pada suatu pengamatan atau analisa. Sedangkan variabel kontrol yaitu variabel yang diduga sebagai variabel lain yang kemungkinan dapat menguji hubungan variabel independen dan dependen. Variabel kontrol juga bisa dikatakan sebagai pengganggu karena dengan kehadiran variabel kontrol ini dapat mengganggu pemahaman tentang hubungan antara variabel independen dan dependen. Seperti contoh tentang analisa pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar murid. Dalam analisa ditemukan umpamanya variabel independen sangat besar berpengaruh terhadap variabel dependen itu. Untuk memastikannya, lalu dikontrol dengan variabel kontrol. Misalnya, setelah kontrol dengan variabel tersebut, ternyata sebenarnya hasil analisa pertama tidak benar. Analisa tersebut terganggu oleh variabel pendapatan orang tua. Oleh karena itu, variabel kontrol tersebut juga sebagai variabel pengganggu karena dapat mengaburkan analisa pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aisyah Putri Naya, NIM T2018-4085. Di sini saya akan melanjutkan tentang dilihat dari sifatnya. Variabel penelitian dapat pula dibedakan dalam dua jenis, yaitu variabel discrete atau categorical variable dan variabel kontinu.
yang mana variabel discrete atau categorical variable ialah suatu konsep yang mengandung nilai secara horizontal, atau dengan kata lain suatu konsep yang mempunyai variasi nilai ke dalam bentuk dan jenis. Dan yang kedua, variabel kontinu ialah suatu konsep yang mengandung nilai bervariasi ke dalam tingkatan atau jenjang. Di sini, variabel kontinu memiliki 3 skala, yaitu skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Perkenalkan, nama saya Rizkiyah, NIM T 2018-4112. Di sini saya akan meneruskan dari presentator sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan-hubungan variabel. Hubungan variabel ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hubungan variabel simetris. Yang kedua, hubungan variabel timbal balik, dan yang terakhir, hubungan variabel asimetris. Baik, saya akan mengulas satu persatu. Yang pertama, hubungan variabel simetris, yaitu suatu hubungan variabel yang tidak ada hubungannya dengan variabel lain, akan tetapi antara kedua variabel ini mempunyai kecenderungan yang sama. Maksudnya, hubungan variabel simetris di sini merupakan suatu hubungan variabel yang tidak dikaitkan atau tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya, tetapi antara dua variabel ini mempunyai arah yang sama atau kecenderungan yang sama. Hubungan variabel simetris ini dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kedua variabel merupakan indikator sebuah konsep yang sama. Yang kedua, kedua variabel merupakan akibat dari faktor yang sama. Yang ketiga, kedua variabel saling berhubungan secara fungsional. Dan yang terakhir, kedua variabel mempunyai hubungan secara kebetulan. Yang selanjutnya yaitu hubungan variabel timbal balik. Hubungan variabel timbal balik yaitu suatu hubungan variabel yang dapat menjadi sebab sekaligus menjadi akibat dari variabel lainnya. Maksudnya di sini yaitu variabel satu menjadi sebab akibat dari variabel lainnya. Contohnya di sini pengaruh tingkat pendidikan. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat, maka akan meningkat pula tingkat pendidikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh presentator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afik Fatur Rahman, NIM T 2018-4118. Di sini saya sebagai presentator yang kelima akan menjelaskan tentang hubungan asimetris. Hubungan asimetris yaitu hubungan yang menunjukkan antara satu variabel dengan yang lain, atau suatu variabel dipengaruhi oleh variabel yang lain. Hubungan ini memiliki beberapa tipe, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu stimulus. Yang pertama yaitu hubungan stimulus dengan respon, seperti hubungan metode mengajar dengan prestasi belajar dan pengaruh protein dan mineral gizi terhadap semangat belajar. Yang kedua yaitu antara disposisi dan respons, seperti hubungan minat dengan prestasi belajar atau hubungan motivasi dengan prestasi belajar. Hubungan yang ketiga yaitu hubungan ciri individu dengan disposisi atau tingkah laku, seperti hubungan jenis kelamin dengan jenis olahraga atau keterampilan yang digemari. Yang kelima yaitu hubungan antara dua variabel secara imanen, seperti hubungan antara banyak anak-anak dengan ramainya suasana dalam kurung ribut. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara prekondisi yang perlu dengan akibat tertentu, seperti hubungan antara pembebasan SPP di SD dengan meningkatkan angka nilai huruf. Yang terakhir yaitu hubungan antara tujuan dan cara, seperti jumlah jam belajar dengan nilai ujian yang diperoleh oleh siswa.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan serta kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifullah, NIM T 2018 4100. Kali ini saya akan menjelaskan tentang variabel intervening dalam kurung mediator. Merupakan variabel yang mempengaruhi variabel independen dan dependen secara tidak langsung, bisa diartikan juga sebagai variabel yang memperkuat ataupun bisa memperlemah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Variabel ini posisinya di antara kedua variabel, dependen dan independen. Misalnya, gaji itu berpengaruh positif terhadap pendidikan, itu misalnya dianggap sebagai media mediator. Kemudian, pendidikan berpengaruh positif terhadap biaya pemeriksaan kesehatan. Bila berpengaruh pendidikan dihilangkan, maka hubungan antara gaji dan biaya pemeriksaan kesehatan itu tidak ada, seperti itu. Yang selanjutnya, contoh judul variabel penelitian, yaitu variabel dependen, independen, dan intervening. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan mempelajari pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dependen. Dependen yaitu menurut Widianto 2013 yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain karena akibat adanya variabel independen, seperti itu. Yang selanjutnya, kalau pengertian independen itu menurut Sugiono Zulfikar yaitu variabel yang menjadi penyebab timbulnya atau adanya perubahan variabel dependen dan disebut juga sebagai variabel yang saling mempengaruhi. Kalau variabel intervening yaitu variabel yang menjadi penyela antara variabel bebas, independen dan variabel dependen. Sehingga variabel independen tidak secara langsung mempengaruhi timbulnya atau berubahnya variabel dependen, seperti itu pengertian dari variabel intervening. Yang pertama, pengaruh jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua terhadap gaya hidup mahasiswa yang akhirnya merimbas pada IPK mahasiswa tersebut. Yang pertama, jumlah biaya pendidikan independen, IPK mahasiswa dependen, dan gaya hidup intervening, seperti itu. Contoh yang kedua yaitu Hubungan antara kualitas pelayanan seorang penjual dan kepuasan konsumen pada loyalitas, yaitu yang pertama ada 3, hubungan antara kualitas pelayanan variabel independen, kepuasan konsumen variabel intervening, loyalitas yaitu variabel dependen. Yang selanjutnya yaitu contoh judul variabel penelitian. Kita jelaskan terlebih dahulu variabel moderator yaitu variabel pihak ketiga yang telah memodifikasi antara IV dan DV. Tujuan variabel moderator adalah mengukur kekuatan hubungan antara IV dan DV. Contohnya, bila umur variabel moderator antara gaji IV dan biaya pemeriksaan kesehatan DV, maka hubungan antara gaji dan biaya pemeriksaan kesehatan akan lebih besar untuk orang tua ketimbang yang muda, seperti itu. Contohnya variabel moderator yaitu pengaruh penghasilan kerja terhadap gaya hidup seseorang pada lingkungan budayanya, yaitu penghasilan kerja independen, gaya hidup dependen, lingkungan budaya yaitu variabel moderator. Yang selanjutnya yaitu variabel kontrol. Maksud dari variabel kontrol yaitu variabel yang dikendalikan atau variabel yang dibuat konstan sehingga berpengaruh independen, atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel tergantung. Tidak dapat dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Jika melakukan penelitian yang sifatnya dibandingkan atau kooperatif, biasanya peneliti menggunakan variabel kontrol, seperti itu. Contoh dari variabel kontrol yaitu pengaruh pemberian pupuk terhadap laju pertumbuhan tanaman. Pengaruh pemberian pupuk itu disebut independen. Yang selanjutnya, laju pertumbuhan tanaman disebut dependen. Variabel kontrolnya jumlah cahaya pada tanaman tersebut, seperti itu. Lanjutannya yaitu hasil belajar siswa MI swasta dengan siswa MI negeri. Perbedaan hasil belajar itu disebut independen,
Yang selanjutnya siswa swasta atau negeri itu disebut dependen. Variabel kontrolnya itu hanya usia, kelasnya, dan materinya, seperti itu. Mungkin itu saja yang kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.